لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sejarah mengenai bangsa Kan'an. Pembahasan kali ini saya ambil dari Tarikh Filistin Al-Qadimah karya Profesor Ali Mukbil. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Bahwasanya sejumlah ahli arkeologi berpendapat bahwa suku Natufia adalah manusia pertama yang mendiami wilayah utara Al-Quds, yang bertempatan di wilayah pantai dan di goa-goa dekat Gunung Karmel. Nah, pada tahun itu mulailah manusia mendiami satu wilayah dengan titik perpindahan, yaitu di kota Ariha. Hal tersebut tampak dari tanda-tanda sebagaimana para pakar arkeologi, seperti bangunan-bangunan kuno yang merupakan bangunan pertama di dunia. Sementara itu, yaitu di desa Abu Yasya yang bertepatan di dekat Ramallah, tampak tanda-tanda keberadaan sejumlah suku yang mendiami wilayah tersebut, yaitu kira-kira tahun 3500 sebelum Masehi. Pada awalnya, sejarah menunjukkan bahwa kabilah-kabilah Arabia, yaitu bangsa Kan'an, bangsa Amuria, bangsa Yabusia, dan bangsa Finikia, adalah bangsa yang paling pertama mendiami wilayah Palestina, berdasarkan kesepakatan para ahli sejarah Barat maupun ahli sejarah Timur, yaitu kira-kira pada tahun 2500 sebelum Masehi. Dan mereka menetap di wilayah pantai dan daerah pegunungan. Nah, adapun Yabusa, mereka mendiami kawasan Al-Quds dan membangun kota di sana yang dinamakan kota Yabus. Dengan demikian, bangsa Palestina saat ini adalah keturunan suku-suku tersebut. Nah, suku Kan'an membangun 119 kota, sementara bangsa Yahudi tidak ada satupun tanda-tanda pernah mendiami kawasan ini, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam kitab Taurat maupun di dalam kitab Injil. Nah, pada kisaran tahun 2000 sampai 1200 sebelum Masehi, daerah ini dipimpin oleh Hyksos, atau ada juga yang menyebut dengan Hyksos. Nah, wilayah ini bisa menyempit dan meluas, tergantung siapa yang memerintahnya. Namun, wilayahnya tidak sampai keluar di kawasan Sam, yaitu meliputi kawasan Palestina, Lebanon, Suriah, Jordan, dan Mesir. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai nama Palestina. Nah, waktu itu nama Palestina itu belum ada. Yang ada adalah nama Kan'an, atau biasa disebut dengan Ardu Kan'an, karena yang mendiaminya adalah bangsa Kan'an. Nah, hubungan nama Kan'an dengan Nabi Nuh memang tidak terdapat secara eksplisit di dalam ayat Al-Quran, melainkan hanya penafsiran saja. Ayat-ayat yang menjelaskan interaksi Nabi Nuh alaihissalam dengan Kan'an tidak terdapat di dalam surat Nuh itu sendiri, melainkan terdapat di surat Hud ayat ke-42 sampai ayat ke-48. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan ketika itu Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala
di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh ketika itu sedang memanggil anaknya, sedangkan anaknya berada di tempat yang jauh dan terpencil. Nuh mengatakan, "Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Kemudian ketika itu anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung-gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Kemudian Nuh ketika itu berkata, "Tidak akan ada yang mampu melindungi hari ini dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang tenggelam." Dan di dalam ayat selanjutnya juga dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit hujan, berhentilah." Dan air pun ketika itu disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan, "Binasalah orang-orang yang zalim." Dan ketika itu Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkaulah adalah hakim yang seadil-adilnya." Kemudian ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, dan sesungguhnya perbuatannya merupakan perbuatan yang tidak baik. Sebab itu, janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Ini disampaikan di dalam Quran surat Hud ayat 41 sampai 48. Nah, Imam Asyuyuti menyebutkan bahwasanya nama Nuh bukan berasal dari bahasa Arab, akan tetapi dari bahasa Suriah yang artinya adalah bersyukur atau selalu berterima kasih. Dan Imam Al-Hakim juga berkata, dinamakan Nuh karena seringnya dia menangis. Sebenarnya nama aslinya adalah Abdul Ghaffar, yaitu hamba dari yang Maha Pengampun. Dan di dalam Al-Quran juga disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat ketiga, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Nah, Nuh alaihissalam hidup sekitar tahun 3993 sampai 3043 sebelum Masehi, atau berusia sekitar 950 tahun. Nah, Nuh alaihissalam diangkat menjadi nabi sekitar tahun 3650 sebelum Masehi. Diperkirakan ia tinggal di Babilonia, yang merupakan wilayah selatan dari Irak sekarang. Nah, namanya disebutkan sebanyak 40 kali dalam Al-Quran. Nah, Nabi Nuh alaihissalam memiliki 4 anak laki-laki, yaitu yang pertama adalah Kan'an, yang kedua adalah Syam atau Syam, yang kedua adalah Ham, dan yang ketiga adalah Yafid. Nah, kemudian dari keturunan Syam bin Nuh melahirkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Garis keturunannya adalah Ibrahim bin Azar, bin Tahur, bin Sarus, bin Rauf, bin Falis, bin Tabir, bin Saleh, bin Afraksat, bin Syam, bin Nuh. Nah, Ibrahim hidup sekitar tahun 1997 sampai 1882 sebelum Masehi, atau usianya sekitar 115 tahun. Nah, menjadi nabi sekitar tahun 1900 sebelum Masehi, atau saat berumur 97 tahun. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam diutus untuk kaum Kaldun di wilayah Ur, tepatnya di Babilonia, yang saat ini merupakan kawasan selatan Irak. Nah, menurut teks kuno dan legenda, pendiri Babilonia adalah Raja Namrud bin Kan'an bin Kus bin Ham bin Nuh, dan ia memerintah bersama Ratu Semiramis. Raja Namrud digambarkan sebagai tiran perkasa yang zalim dan mengaku dirinya sebagai dewa penguasa alam. Nah, setelah terusir oleh kezaliman Raja Namrud, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Lut berhijrah dari Babilonia ke wilayah Kan'an, yang merupakan suatu daerah di barat daya Haran.
yang meliputi daerah lembah sungai Jordania. Nah, wilayah Syam ini kemudian disebut dengan nama Palestina, yang mana buminya sangat subur dan indah, dikuasakan kepada Ibrahim dan keturunannya dengan syarat yaitu mereka atau keturunannya tidak berbuat zalim, aniaya, baik pada Tuhan maupun kepada manusia. Dari Hajar, Nabi Ibrahim memperoleh keturunan bernama Nabi Ismail alaihissalam yang tinggal di Mekah, yang melahirkan keturunan hingga Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dari Sarah, Nabi Ibrahim alaihissalam memperoleh anak yang bernama Nabi Ishak alaihissalam yang tinggal di Syam atau di Palestina. Sementara dari Nabi Ishak alaihissalam memperoleh anak yang dinamakan dengan nama Yakub alaihissalam, yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasulnya dan bertugas meneruskan risalah kakeknya yaitu Ibrahim alaihissalam. Sementara Nabi Ishak alaihissalam mempunyai anak sulung yang bernama Aisu. Nah, Aisu ini menikah dengan anak perempuan Nabi Ismail alaihissalam dan menurunkan bangsa Romawi dan Yunani. Nah, sementara Nabi Yakub alaihissalam inilah yang digelari dengan Israel, yang artinya hamba Allah, dan anak keturunannya disebut sebagai Bani Yakub atau Bani Israel. Nah, Nabi Yakub alaihissalam hidup kisaran tahun 1837 sampai 1690 sebelum Masehi, atau berusia sekitar 147 tahun, dan memiliki 12 putra, yakni yang pertama adalah Rabin, kemudian Samun, kemudian Lawi, kemudian Yahuza, dan Zabulon, Yasakir, dan Gad, Asyar, Naftali, Yusuf, dan Benyamin. Nah, sampai berkembang di sini pun nama Palestina belum muncul. Namanya masih disebut dengan Ardu Kan'an, tanahnya bangsa Kan'an, anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, pada masa 1550 sampai 1200 sebelum Masehi, bangsa Mesir menguasai beberapa wilayah termasuk tanah Kan'an yang kemudian dinamakan sebagai Palestina. Nah, awalnya beberapa pendatang dari Jazirah Kret di kepulauan Yunani yang terkenal sebagai bangsa pelaut, yang asal usul nenek moyangnya merupakan keturunan Nabi Ishak bin Ibrahim dari putra sulung Aisu yang menikah dengan putri Nabi Ismail alaihissalam. Mereka datang mendiami selatan wilayah tepi pantai antara Gaza dan Yafa, yang ketika itu di dalam penguasaan Raja Mesir, yaitu Fir'aun. Nah, suku-suku ini membangun kota, kemudian mereka bergaul dan berasimilasi dengan warga setempat, yaitu warga Kan'an. Nah, nama Ardu Kan'an atau tanah Kan'an adalah nama tertua untuk daerah yang kemudian dikenal dengan tanah Palestina. Nah, orang-orang Kan'an ini mendirikan sebagian besar kota-kota di wilayah tersebut. Tidak kurang dari 200 kota kuno didirikan, seperti Betsen, Askelon, Akri, Haifa, Hebron, Asdod, Beseba, dan Bethlehem. Nah, penduduk setempat kemudian menamakan daerah ini dalam prasasti kuno dengan kata dalam bahasa Arab, yaitu Ba, Lam, Sa, dan Ta. Nah, wilayahnya kemudian meliputi 5 kerajaan kota-kota kuno. Di antaranya adalah Gaza, Asdod, Gad, Ekron, dan Askelon. Nah, kemudian penyebutan kata Ba, Lam, Sa, dan Ta berasal dari Filistiun, dari akar kata palah. Nah, orang-orang dari Yunani dan Romawi kuno, tempat asal sebagian pendatang ke tanah Kan'an, menambahkan kata nun dengan alasan untuk kombinasi dalam penyebutannya, sehingga kemudian mereka menyebutnya dengan nama Filistin. Nah, nama tersebut kemudian diinggriskan menjadi Palestina. Nah, wilayah Palestina berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani selama 400 tahun dengan pusat administrasi yang berada di Damaskus. Nah, kemudian setelah jatuhnya Kekaisaran Ottoman dalam Perang Dunia Pertama, nama Palestina dihidupkan kembali dan diaplikasikan di bawah mandat Inggris untuk Palestina. Nah, kalau kita melihat dari sejarah, maka tanah Palestina ini adalah milik orang-orang Arab asli
dan pendatang dari Yunani yang kemudian menetap di wilayah tersebut. Wilayah tersebut juga erat kaitannya dengan diturunkannya patah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang membawa risalah tauhid dan mengajak menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang berserah diri kepadanya. Nah, tidak ada satupun sejarah yang menyebutkan bahwa penduduk asli wilayah Palestina adalah orang-orang Yahudi Israel. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya bangsa yang pertama kali menghuni wilayah Palestina adalah bangsa Kan'an. Mereka datang dari Jazirah Arab sejak tahun 4500 tahun yang lalu. Sehingga pada awalnya Palestina disebut sebagai Kan'an. Dan bangsa Palestina yang ada sekarang ini adalah anak keturunan bangsa Kan'an yang sebagiannya berasal dari keturunan bangsa Timur Laut Tengah atau bangsa Palestina itu sendiri, serta kabilah-kabilah Arab yang berasimilasi dengan bangsa Kan'an. Nah, meski dari waktu ke waktu Palestina pernah diperintah oleh berbagai penguasa dari bangsa yang berbeda-beda, akan tetapi penduduk asli Palestina tetap berdomisili dan tidak pernah meninggalkan bumi Palestina. Atas kesadaran sendiri, mayoritas penduduk Palestina akhirnya pun memeluk Islam. Dan seiring dengan datangnya Islam ke Palestina, mereka pun mulai bersentuhan dan berkomunikasi dengan bangsa Arab. Sehingga jadilah Islam sebagai identitas negeri Palestina terlama sepanjang sejarah. Dimulai sejak ekspansi Islam pada tahun 15 Hijriah atau 636 Masehi di masa kekhalifahan Umar bin Khattab hingga saat ini. Nah, meski sejak tahun 1948 sebagian besar penduduknya diusir oleh penjajah Zionis. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah klaim sejarah yang dibuat-buat oleh orang-orang Barat. Nah, klaim-klaim hak sejarah Yahudi di Palestina bertolak belakang dengan hak bangsa Arab Muslim Palestina. Merekalah anak keturunan bangsa Palestina yang telah memakmurkan negeri ini sejak 1500 tahun sebelum Masehi, di mana Bani Israel belum membangun negara mereka, atau mereka biasa menyebutnya dengan Kerajaan Daud atau Kerajaan Sulaiman. Dan ketika mereka berkuasa, bahkan ketika kekuasaan Yahudi terputus hingga saat ini, bangsa Palestina tetap mendiami tanah leluhur mereka. Nah, Bani Israel hanya memerintah sebagai wilayah saja dari Palestina dan bukan seluruhnya selama kurang lebih 4 abad lamanya, yaitu sejak tahun 1000 sampai 586 sebelum Masehi. Nah, kemudian setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, maka kerajaan Bani Israel ini terpecah menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah kerajaan Israel di utara yang jatuh pada tahun 722 sebelum Masehi ke tangan bangsa Assyria, dan kerajaan Yehuda yang jatuh ke tangan Babilonia yang ketika itu dikuasai oleh Raja Nebukadnezar yang bertepatan pada tahun 586 sebelum Masehi. Nah, setelah itu hilanglah kekuasaan mereka, kemudian secara silih berganti Palestina diperintah oleh bangsa Assyria, kemudian bangsa Persia, kemudian Fir'aun, kemudian Yunani, dan yang terakhir adalah Romawi. Dan selama masa-masa itu bangsa Palestina tetap teguh untuk tinggal di negeri mereka, yaitu Palestina. Demikian referensi singkat yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.